Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi di mata kuliah homeschooling, mata kuliah semester 4, program studi pendidikan non formal, FKIP Universitas Bengkulu. Di pada pertemuan kali ini, pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang landasan filosofis homeschooling. Silakan disimak. Pada pembahasan kita kali ini ada beberapa subpokok bahasan terkait dengan overview, kemudian pandangan homeschooling jika dilihat dari ontologi, kemudian pandangan dilihat dari epistemologi, dan pandangan dilihat dari aksiologi. Nah, ini semua merupakan bagian dari pandangan filsafat, sebenarnya pandangan filsafat tentang homeschooling. Oke, jika kita berbicara tentang filsafat, teman-teman, dari bahasa Yunani secara harfiah filsafat itu berasal dari kata philos yang berarti cinta atau sahabat dan sophia yang berarti kebijaksanaan, kearifan atau pengetahuan gitu. Jadi dapat kita terjemahkan bahwa filsafat adalah cinta pada ilmu pengetahuan atau kebenaran, suka kepada hikmah dan kebijaksanaan. Jadi, melalui filsafat ini, seseorang dapat melakukan penyelidikan secara kritis atas pengandaian-pengandaian dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh berbagai ilmu pengetahuan gitu, dengan cara pandangan menurut filsafatnya gitu ya. Jadi beberapa ilmuwan juga mengatakan bahwa filsafat ini merupakan ilmu yang tertua gitu, atau ilmu yang uh, dari segala ilmu gitu, ilmu yang terdahulu gitu. Sebelum muncul cabang-cabang ilmu yang ada seperti saat ini, itu ilmu yang pertama itu tentang filsafatnya gitu. Nah, ketika kita berbicara tentang filsafat, teman-teman, maka tidak terlepas dari tiga aspek, yaitu aspek ontologi, aspek epistemologi, dan aspek aksiologi. Gitu. Mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar atau mengetahui tentang definisi ketiga pandangan tersebut ya di semester-semester awal, baik itu di mata kuliah filsafat pendidikan atau filsafat lainnya secara umum gitu. Oke, kita akan coba flashback sedikit ya tentang apa sih yang dimaksud dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dan apa kaitannya gitu, hubungannya apa gitu antara ketiga pandangan tersebut gitu. Nah, ontologi merupakan ilmu yang membahas tentang keberadaan atau sebuah ilmu yang membahas tentang hakikat dari segala sesuatu yang ada, baik berupa fisik, baik berupa realitas fisik maupun metafisik gitu. Sedangkan epistemologi itu merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan, asal mula metode, struktur, valid tidaknya suatu pengetahuan. Sedangkan aksiologi itu ilmu yang membahas tentang hakikat manfaat dan kegunaan dari pengetahuan yang sudah ada gitu. Oke, kita ambil contoh teman-teman. Ambil contoh tentang meja gitu. Nah, meja ketika dilihat dari aspek ontologinya, hakikatnya ya seperti itu meja gitu. Walaupun bentuknya banyak, walaupun warnanya bervariasi, walaupun bahannya campuran besi dan sebagainya macam, meja tetaplah meja gitu. Jadi keberadaan secara fisik hakikatnya mau bagaimanapun ya itu merupakan sebuah meja gitu. Nah itu jika kita lihat dari pandangan ontologi. Nah kalau kita lihat dari epistemologi, yaitu cabang ilmu yang suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuannya. Nah, dari mana kita mengetahui bahwa itu adalah meja gitu? Ini pandangan epistemologi ya. Mungkin kita lihat dari bentuknya, kita lihat dari bidang atasnya yang datar, kemudian ada kakinya, kita lihat dari sisi kiri, sisi kanan, sehingga itu membentuk sebuah kesimpulan bahwa wah itu adalah meja gitu. Nah, itu epistemologi. Bagaimana kita mencari tahu tentang sumber subjeknya itu gitu.
kita cari tahu tentang sumber subjeknya itu, sehingga membentuk pemahaman tersendiri, pengetahuan tersendiri, bahwa mau bagaimanapun itu meja gitu. Karena kita lihat dari aspek permukaan yang datar, bidang atasnya, kemudian ada kaki-kakinya, dan sebagainya yang menunjukkan bahwa itu adalah meja gitu. Nah, ketika kita melihat dari pandangan aksiologi, artinya kita melihat dari kemanfaatannya seperti apa gitu. Oh, ternyata sebuah meja ini manfaatnya apa gitu, atau manfaat apa yang kita dapat dari pengetahuan tersebut gitu, bahwa misalnya meja itu ya bisa kita gunakan untuk berbagai macam hal gitu, dan pengetahuan kita tentang meja ya akan memperkaya dari aspek eh, cara pembuatannya, cara penggunaannya, cara merawatnya mungkin gitu. Artinya ada kegunaan dari ilmu pengetahuan tersebut. Kalau kita contohkan meja tadi ya kita tahu manfaatnya apa gitu. Nah, kira-kira seperti itu secara sederhana kita mengetahui hubungan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi gitu. Nah, ini yang akan kita coba lihat dari ketiga pandangan ini tentang homeschooling nantinya gitu. Jadi kita akan melihat tentang bagaimana membahas tentang homeschooling dari realitas fisiknya atau metafisik, kemudian kita lihat dari aspek epistemologi bagaimana pengetahuan itu membentuk bahwa itu adalah homeschooling, dan aksiologi tentang manfaatnya gitu ya. Oke, homeschooling dalam pandangan ontologi. Nah, menurut Soehartono, ontologi adalah bidang pokok filsafah yang mempersoalkan keberadaan segala sesuatu, yang mempersoalkan keberadaannya gitu ya. Menurut tata hubungan sistematis berdasarkan hukum sebab akibat, yaitu adanya manusia, ada hewan, ada causa prima, dan suatu hubungan yang menyeluruh, teratur dan tertib dalam keharmonisan. Artinya ontologi ini menurut Soehartono mempersoalkan pada hakikat keberadaannya gitu, lebih kepada keberadaannya, seperti tadi kita mencontohkan sebuah meja gitu. Jadi walau bagaimanapun meja itu ya akan tetap namanya meja gitu, walaupun banyak variasinya, warnanya dan sebagainya. Jadi lebih kepada keberadaannya gitu ya, keberadaannya lebih kepada kehadirannya di tengah-tengah masyarakat gitu. Nah, homeschooling dalam pandangan ontologi yaitu manusia itu dilahirkan dalam keadaan yang unik dan berbeda, antar satu dengan yang lainnya. Manusia mempunyai kemampuan untuk belajar mengembangkan diri, manusia berkembang sesuai dengan potensi genetik dan lingkungan yang mempengaruhinya, kemudian manusia mempunyai keluasan dan kemampuan untuk mengubah segala bentuk kepribadiannya. Nah, itu adalah merupakan hakikat yang memang ada pada manusia gitu, bahwa setiap manusia itu dilahirkan berbeda, makanya harus kita pahami bersama keberadaannya itu gitu. Posisi manusia itu harus dipahami karena berbeda-beda. Nah, sehingga kaitannya dengan homeschooling adalah kita tidak bisa menyeragamkan setiap peserta didik karena kebutuhannya memang ya berbeda-beda, permasalahannya memang berbeda-beda, kemudian perkembangannya pun berbeda-beda. Nah, yang menjadi yang menjadi persoalan adalah bahwa sebenarnya manusia itu dapat membentuk kepribadiannya sendiri, membentuk kepribadiannya atau mengubah kepribadiannya. Yaitu dengan cara apa? Ya dengan cara bagaimana dia merasa tempat itu yang paling nyaman, yang paling sesuai dengan kebutuhannya gitu. Nah, ini yang menjadi hakikat homeschooling dalam pandangan ontologi, bahwa memang kita tidak bisa menyamaratakan peserta didik atau menyamaratakan anak-anak kita gitu, atau tidak bisa menyamaratakan semua kebutuhan manusia itu sama gitu akan pendidikan. Nah, jadi homeschooling bisa jadi alternatif sebenarnya gitu menurut pandangan ontologi. Karena memang di sini dia lebih menekankan kepada adanya perbedaan di antara manusia atau antara peserta didik. Jadi dalam pandangan ontologi, homeschooling ini dalam pelaksanaannya
dinilai memiliki keunikan tersendiri dan juga menghargai perbedaan masing-masing individu gitu. Jadi setiap individu itu memiliki kemampuan berbeda-beda, memiliki pemahaman yang berbeda-beda, sehingga sesuatu hal yang unik gitu. Sesuatu hal yang unik. Kemudian juga setiap potensi itu bisa mempunyai keluasan, mampu mengubah kepribadiannya seiring dengan tumbuh kembangnya yang dilakukan secara alami gitu. Artinya apa? Ada keleluasaan yang diberikan ya menurut pandangan ontologi terhadap homeschooling. Homeschooling itu memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk mengembangkan individunya sesuai dengan apa yang dia butuhkan, sesuai dengan potensi genetiknya, sesuai dengan lingkungannya gitu. Tanpa adanya paksaan, tanpa adanya penyeragaman secara umum. Itu menurut pandangan ontologi tentang homeschooling. Baik, yang selanjutnya kita coba membahas tentang homeschooling dalam pandangan epistemologi. Oke, di slide sebelumnya kita sudah mengetahui contoh tentang epistemologi yang mana menekankan pada bagaimana cara mendapatkan ilmu tersebut atau bagaimana cara memperoleh pengetahuan tersebut gitu. Jadi dalam landasan ini kita akan melihat bagaimana sebenarnya pendidikan itu dapat diselenggarakan pada masa lalu gitu. Yang mana pada awal-awal perkembangan kebudayaan manusia. Nah, pada masa itu teman-teman, sebenarnya homeschooling ini dapat dilihat pada masa lampau, yaitu ketika orang tua mendidik sendiri anak-anaknya sesuai dengan kebutuhan hidup dan lingkungan alam mereka dengan cara memberikan pengalaman langsung. Jadi sebelum berkembangnya sekolah-sekolah gitu, nah homeschooling ini sebenarnya konsep homeschooling ini sebenarnya sudah ada dengan cara bagaimana orang tua mendidik anaknya sendiri sesuai dengan kebutuhan hidupnya dan sesuai dengan lingkungan mereka gitu. Sebenarnya itu cikal bakal konsep munculnya homeschooling, teman-teman. Oke, dalam kaitan ini pendidikan homeschooling jika kita kaji secara epistemologi, artinya kita akan melihat atau menelaah beberapa teori-teori yang mendukung perkembangan homeschooling ini sendiri, teman-teman. Oke, yang pertama yaitu teori kritis dan tindakan komunikatif yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas, teman-teman. Nah, dalam konteks pendidikan, rasionalitas komunikatif, Habermas menuntut perlunya mengurangi kecenderungan teknis dalam mengontrol birokrat dan meningkatkan proses komunikasi serta berwacana, kritik ideologi rasional terhadap pendidikan, kurikulum dan praktik-praktik pedagogik gitu. Nah, dalam teori ini Habermas lebih mengkritisi sistem pendidikan ya, sistem pendidikan yang mana terlalu dikontrol oleh birokrat, teman-teman. Terlalu dikontrol oleh birokrat sehingga membuat dengan adanya kurikulum dan praktik pedagogik itu menjadikan kaku gitu. Nah, dia menyarankan hal tersebut itu sebenarnya dapat ditempuh dengan berbagai macam hal sehingga tidak membuat pendidikan itu sendiri seolah-olah dikontrol dan kaku gitu. Yang mana dengan cara meningkatkan pemberdayaan dan kebebasan terhadap anak, menghindari kurikulum yang instrumental yang mana itu membuat anak jadi sempit akan pengetahuan gitu. Kemudian memastikan pendidikan itu mendorong kesetaraan dan demokrasi, mengembangkan otonomi hak suara dan kekuasaan kultural anak didik. Artinya anak lebih diberikan keleluasaan untuk mengembangkan potensi bakatnya gitu. Bukan dengan adanya kurikulum yang memang mempersempit pengetahuan anak, mempersempit skill anak sehingga membuat anak jadi tidak bebas. Nah, itu kritik dari Jürgen Habermas. Kemudian selanjutnya pandangan dari Ivan Illich tentang persekolahan. Nah, jika teman-teman pernah membaca bukunya
Sujana, bukunya Pendidikan Pembebasan, kritik-kritik terhadap pendidikan. Nah, Ivan Illich ini adalah salah satu tokoh yang mengkritik keras gitu ya terhadap sistem pendidikan yang berkembang gitu. Ada seperti saat-saat ini ya, dalam beberapa dekade ini gitu. Nah, pemikiran Illich ini yaitu menemukan persoalan tentang bagaimana harus mengubah konsep ya, harus mengubah konsep dasar pembelajaran dan konsep dasar pengetahuan serta hubungannya dengan kebebasan individu-individu dalam masyarakat. Gitu. Karena dia menganggap sistem persekolahan itu membuat anak jadi tidak bebas mengembangkan potensinya gitu. Nah, dalam hal ini Illich tidak menganjurkan penghapusan, namun lebih kepada pembatasan peran sekolah dan jangan menganggap sekolah itu sebagai institusi yang paling superior, kemudian dia itu kaku, otoriter dan cenderung memaksa masyarakat untuk mengikuti kebijakan sekolah. Artinya sekolah itu harusnya tidak jadi institusi yang seolah-olah paling bisa, jadi menganggap dia itu yang paling hebat gitu, kemudian gayanya yang kaku, kemudian otoriter, cenderung memaksa masyarakat mengikuti kebebasannya. Artinya ada kembali lagi ke anak jadi tidak leluasa dalam mengembangkan bakatnya gitu ya, karena ya terkurung oleh sistem pendidikan itu sendiri gitu dengan adanya kurikulum dan sebagainya gitu. Jadi bukan tidak boleh adanya kurikulum, tapi implementasi kurikulum tersebut yang membuat anak jadi seolah-olah terkekang gitu, tidak bisa mengembangkan potensinya dengan maksimal. Karena ya di kurikulum sekolah itu dianggap sama semua seluruh peserta didik gitu, padahal belum tentu setiap anak itu memiliki kemampuan dan potensinya masing-masing gitu ya. Nah, ini pandangan Illich terhadap persekolahan. Kemudian salah satu ilmuwan berikutnya yang mengkritik juga terhadap sistem pendidikan dalam beberapa dekade ini yaitu Paulo Freire. Nah, mungkin teman-teman dalam perkuliahan di konsep dasar PNF juga pasti sempat disinggung tentang teori Freire tentang pendidikan yang membebaskan gitu. Jadi Freire ini salah satu ilmuwan dari Brazil ya, dari Brazil yang mana pada saat itu dia mengkritisi sistem persekolahan di sana gitu yang menganggap tidak mendukung warga-warganya untuk berkembang dengan baik gitu. Pendidikan itu tidak mendukung masyarakat untuk mendapatkan hak-hak mereka gitu. Jadi lebih cenderung kepada pendidikan itu hanya untuk kalangan-kalangan tertentu gitu, bukan untuk semua orang gitu. Nah, dalam konsepnya atau dalam pemikirannya, kritik Freire ini teman-teman, bahwa konsep pendidikan itu lebih kayak bergaya bank gitu, yang menganggap manusia itu sebagai makhluk yang dikelola dan beradaptasi, termasuk para siswanya. Jadi kebanyakan siswa kurang dikembangkan kesadaran kritisnya, hanya menerima peran pasif yang dikenakan gitu. Artinya dalam beberapa dekade terakhir, terutama ketika Freire melontarkan kritik ini, ketika dia masih di Brazil gitu, melihat keadaan pendidikan yang seperti itu, dia menganggap bahwa pendidikan ini membuat peserta didik itu tidak menjadi kritis karena cenderung hanya berperan pasif gitu, dan lebih kepada gaya-gaya bank gitu, yang mana kemampuan pendidikan gaya bank ini meminimalkan atau membatalkan kekuatan kreatif mahasiswa dan mendorong kepercayaan melayani kepentingan para penindas untuk menguasai dunia, mengungkapkan maupun untuk melihat perubahan. Jadi dia menganggap bahwa pendidikan itu lebih berpihak kepada orang-orang yang memiliki kekuatan finansial gitu ya, atau kemampuan finansial gitu, sehingga orang yang memperoleh pendidikan itu akan menindas orang yang lemah gitu, dengan gaya pendidikan yang seperti itu pada masa Freire melontarkan kritik ini gitu. Nah, ini merupakan kritikan yang pedas bahwa pendidikan itu tidak membebaskan, tetapi membuat peserta didik itu jadi terkurung sendiri dengan pendidikan itu sendiri, gitu. Itu menurut pandangan dari Paulo Freire. Oke, selanjutnya
Poin keempat, homeschooling sebagai pendidikan alternatif dalam pandangan aksiologi. Jadi sebelumnya tadi kita sudah membahas tentang dalam pandangan ontologi, epistemologi, sekarang homeschooling sebagai pendidikan alternatif dalam pandangan aksiologi. Paling tidak ada 5 sebagai homeschooling sebagai pendidikan alternatif dalam pandangan aksiologi, yaitu dilihat dari berdasarkan manfaatnya ya, kegunaan dan fungsinya. Yang pertama, pandangan masyarakat terhadap sekolah. Itu seperti apa? Pandangan masyarakat terhadap pendidikan alternatif, homeschooling sebagai alternatif pada sebagian masyarakat, kemudian peran dan fungsi homeschooling itu sendiri, dan peran keluarga dalam melaksanakan homeschooling. Yang pertama, pandangan masyarakat terhadap sekolah, teman-teman. Nah, sekarang beberapa dekade ini mulai banyak masyarakat yang menganggap sekolah itu, terutama sekolah formal itu, memiliki dinamika yang luar biasa, dinamika perkembangan yang luar biasa, gitu ya. Sekolah-sekolah formal. Hal ini tidak terlepas dari program pemerintah yang menyangkut usaha memajukan pendidikan bangsa. Sekolah terlihat menjaga image, status, dan gengsi sebagai sekolah favorit, sehingga justru merupakan tugas utama sebagai salah satu agen pendidikan. Jadi, pandangan sekolah saat ini, teman-teman, pandangan masyarakat terhadap sekolah itu seolah-olah sudah mengkotak-kotakan gitu, mengkotak-kotakan peserta didik gitu. Yang mana ada sekolah yang favorit, ada sekolah yang untuk orang elit, ada sekolah yang khusus ini, khusus itu gitu, sehingga anak jadi tidak leluasa gitu. Anak jadi tidak leluasa dengan adanya sekolah yang seperti itu gitu. Belum lagi dinamika yang terjadi di dalam sekolah itu, adanya bullying, adanya tindakan pelecehan ya, walaupun tidak semua ya. Nah, ini yang membuat pandangan masyarakat terhadap sekolah itu pada sebagian masyarakat itu ya seolah-olah sekolah itu jual mahal gitu. Apalagi sekolah yang favorit, sekolah yang memiliki image yang bagus, itu seolah-olah jual mahal gitu ya. Harus orang yang benar-benar pintar dari kalangan tertentu dan segala macamnya gitu ya. Sehingga sekolah itu melupakan substansi tugas utamanya sebagai salah satu agen pendidikan. Jadi sebenarnya ya siapa aja boleh untuk bersekolah gitu, tidak mesti mengkotak-kotakkan gitu. Nah, itu menurut pandangan masyarakat terhadap sekolah. Selanjutnya, pandangan masyarakat terhadap pendidikan alternatif. Jadi saat ini ada beberapa lapisan masyarakat mulai merespon gitu, atau sudah mulai responsif, sudah mulai tanggap dengan kebutuhan pendidikan anaknya gitu. Masyarakat udah mulai sadar bahwa pendidikan di lembaga formal atau jalur pendidikan formal itu bukan satu-satunya jalur pendidikan yang bisa ditempuh gitu. Jadi ada beberapa lapisan masyarakat, ada beberapa kalangan yang menganggap bahwa jalur di luar jalur formal atau di jalur pendidikan non formal, pendidikan informal itu menjadi suatu alternatif gitu, alternatif yang bisa diberikan kepada anak-anak mereka, diberikan kepada keluarga mereka gitu, sesuai dengan kebutuhan anak gitu. Artinya apa, teman-teman? Beberapa keluarga itu udah mulai menyadari gitu akan pentingnya pendidikan kepada anak, terutama selain pada jalur pendidikan formal gitu. Selanjutnya adalah homeschooling sebagai alternatif bagi sebagian masyarakat. Jadi di poin sebelumnya menyatakan bahwa masyarakat itu udah mulai sadar bahwa jalur pendidikan itu bukan hanya di jalur pendidikan formal saja. Artinya ada di jalur lain selain jalur formal gitu. Nah, ini yang disebut dengan pendidikan alternatif gitu yang dapat diambil oleh orang tua. Salah satunya adalah homeschooling gitu. Nah, mungkin teman-teman pada minggu-minggu sebelumnya sudah diarahkan melihat video pembelajaran ya tentang podcastnya Deddy Corbuzier dengan Kak Seto gitu, yang mana Kak Seto itu menjelaskan bahwa ternyata
jalur homeschooling itu memang dipilih karena berdasarkan kebutuhan gitu. Kebutuhan, minat, bakat, potensi dan gaya belajar anak gitu. Selain memang ada faktor lain yang menganggap anak itu lebih merdeka atau anak lebih bebas dalam belajar gitu. Bahkan banyak juga alumni homeschooling itu yang sukses seperti yang telah diceritakan dalam podcast tersebut gitu. Artinya apa teman-teman? Keluarga bisa menjadi basis pendidikan di homeschooling, kemudian keluarga jadi tahu perkembangan kebutuhan anaknya, kemudian potensinya apa gitu, tanpa harus mengesampingkan pendidikannya. Artinya homeschooling udah mulai di sebagian masyarakat itu sudah menjadi sebuah alternatif pendidikan gitu. Nah, memang homeschooling ini populer di kota-kota, terutama kota-kota besar itu udah mulai populer dan menggeliat gitu karena memang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan pendidikan gitu. Kalau teman-teman tahu, mungkin dalam beberapa kesempatan orang-orang yang agak sulit membagi waktu di sekolah formal, misalnya artis atau orang-orang yang memiliki kesibukan yang tingkat tinggi gitu, mereka bisa menempuh pendidikan di homeschooling gitu. Rata-rata memang mengambil homeschooling karena ya gaya pembelajarannya itu berbeda, cara belajarnya, potensinya, dan memang faktor-faktor lain yang memang mendukung untuk lebih diarahkan kepada homeschooling daripada dia mengikuti sekolah formal tetapi sulit membagi waktu. Nah, itu masyarakat udah mulai menyadari bahwa homeschooling itu sebagai pendidikan alternatif yang bisa ditempuh oleh masyarakat. Selanjutnya adalah peran dan fungsi homeschooling. Jadi teman-teman di sini ya dalam konteks mata kuliah kita ini kita memang bukan apa menonjolkan homeschooling dengan cara menjatuhkan sekolah formal, bukan seperti itu maksudnya. Tetapi kita lebih kepada memberikan sebuah pendidikan alternatif yang bisa dipilih oleh masyarakat dan juga jalur pendidikan tersebut itu memiliki kontribusi terhadap pendidikan secara luas, pendidikan nasional gitu. Terutama berkontribusi kepada masyarakat yang membutuhkan, yang bisa menyesuaikan dengan gaya belajar mereka masing-masing gitu, sesuai dengan kebutuhan, minat, bakat dan faktor-faktor lainnya gitu. Artinya apa? Peranan fungsi homeschooling di sini adalah sebagai pemenuhan kebutuhan pendidikan anak yang memang sesuai dengan minat bakat mereka yang belajar dengan gaya yang diterapkan di homeschooling gitu. Tetapi kita tidak menjatuhkan atau kita tidak menggugat peran dari pendidikan formal yang memang sejatinya sudah banyak perannya di pendidikan kita gitu ya, di pendidikan nasional gitu. Tetapi keberadaan homeschooling itu sebagai alternatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat gitu sebagai salah satu pilihan yang bisa ditempuh oleh masyarakat gitu. Oke, dalam pendidikan di homeschooling teman-teman memang sangat membutuhkan sekali peran dari keluarga gitu. Keluarga harus memiliki andil yang cukup besar dalam pelaksanaan pendidikan homeschooling. Karena apa? Karena orang tua dalam hal ini yang memanajemen keluarga, orang tua itu di homeschooling bisa sebagai fasilitator, orang yang memfasilitasi anaknya untuk belajar. Bisa juga sebagai coaching gitu, coach yang melatih gitu, fasilitator yang melatih sampai dengan dia mampu menyediakan fasilitas dan kebutuhan anak untuk belajar gitu, agar anak bisa memperoleh keterampilan sesuai dengan potensi yang ingin dia kembangkan gitu. Artinya orang tua memang memegang peran yang sangat penting sekali dalam homeschooling gitu. Karena ya orang tualah yang membantu, memfasilitasi, orang tua yang akan melatih, orang tua yang sedikit banyak nanti juga akan mengajarkan tentang pendidikan homeschooling gitu ya. Artinya memang peran orang tua dalam memaksimalkan potensi anak, kompetensi anak itu cukup besar andilnya dalam pendidikan homeschooling.
Baik teman-teman, mungkin itu saja pembahasan kita kali ini tentang landasan filosofis homeschooling. Terima kasih atas partisipasinya, telah mengikuti video ini, telah menyimak video ini. Apabila teman-teman merasa ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin diskusikan, kita bisa diskusikan di grup WhatsApp, atau ada yang ingin ditanya secara details pribadi juga bisa melalui email atau WhatsApp pribadi ya, Japri ya, Bapak. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kekompakan, tetap semangat belajar walaupun dalam masa pandemi COVID-19. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, teman-teman jangan lupa untuk mengisi absensi pertemuan ketiga. Yang sebelah kiri ini absensi untuk kelas A, dan yang sebelah kanan ini absensi untuk kelas B. Oke, jangan sampai lupa. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.